Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lidiana Dangalila dengan NIM 2019-01-2017. Di sini kami dari kelompok 5A akan menjelaskan proses drilling. Proses drilling atau gurdi adalah proses pemesinan yang paling sederhana di antara proses pemesinan yang lain. Biasanya di bengkel atau workshop, proses ini dinamakan proses bor. Walaupun istilah ini sebenarnya kurang tepat. Proses gurdi dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor atau twist drill. Sedangkan proses bor atau boring adalah proses meluaskan atau memperbesar lubang yang bisa dilakukan dengan batang bor atau boring bar, yang tidak hanya dilakukan pada mesin drilling tetapi bisa dengan mesin bubut, mesin fries, atau mesin bor. Pada proses gurdi beram atau chips harus keluar melalui alur helix pahat gurdi keluar lubang. Ujung pahat menempel pada benda kerja yang terpotong sehingga proses pendinginan menjadi relatif sulit. Proses pendinginan biasanya dilakukan dengan mesin yang dilubangi dengan cairan pendingin atau disemprot dengan cairan pendingin, atau cairan pendingin dimasukkan melalui lubang di tengah mata bor. Karakteristik proses gurdi agak berbeda dengan proses pemesinan yang lain, yaitu yang pertama, beram harus keluar dari lubang yang dibuat. Kedua, beram yang keluar dapat menyebabkan masalah ketika ukurannya besar dan atau kontinu. Ketiga, proses pembuatan lubang bisa sulit jika membuat lubang yang dalam. Yang keempat, untuk pembuatan lubang dalam pada benda kerja yang besar, cairan pendingin dimasukkan ke permukaan potong melalui tengah mata bor. Yang pertama, mesin gurdi atau drilling mesin. Mesin yang digunakan untuk melakukan proses gurdi adalah mesin gurdi atau drilling mesin. Berikut gambar proses pembuatan lubang bisa dilakukan untuk satu pahat. Dalam proses produksi pemesinan, sebagian besar lubang dihasilkan dengan proses gurdi drilling dengan menggunakan mesin gurdi radial atau radial drilling mesin dan mesin gurdi dan tab CNC atau drilling and tapping CNC mesin. Proses pembuatan lubang dengan mesin gurdi bisa dilakukan satu persatu atau dilakukan untuk banyak lubang sekaligus. Yang kedua, mata bor atau twist drill dan geometri mata bor. Nama-nama bagian mata bor yaitu terlihat pada gambar. Di antara bagian-bagian mata bor tersebut, yang paling utama adalah sudut helix atau helix angle, sudut ujung atau point angle atau lip angle, dan sudut bebas atau clearance angle. Untuk bahan benda kerja yang berbeda, sudut-sudut tersebut besarnya bervariasi. Geometri mata bor atau twist drill yang disarankan terlihat pada tabel berikut ini. Ada beberapa kelas pahat gurdi atau mata bor untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Bahan benda kerja dapat juga mempengaruhi kelas dari mata bor yang digunakan, tetapi pada sudut-sudutnya, bukan pada mata bor yang sesuai untuk jenis pekerjaan tertentu. Bentuk beberapa mata bor khusus untuk pekerjaan tertentu ditunjukkan pada gambar berikut. Berikut ini jenis-jenis mata bor. Yang pertama, mata bor helix besar atau high helix drills. Yang kedua, mata bor helix kecil atau low helix drill. Yang ketiga, mata bor kerja berat atau heavy duty drills. Yang keempat, mata bor tangan kiri atau left hand drills. Yang kelima, strike flat drills. Yang keenam, mata bor poros engkol atau trunk shaft drills. Yang ketujuh, mata bor panjang atau extension drills. Yang kedelapan, mata bor ekstra panjang atau extra length drills. Yang sembilan, mata bor bertingkat atau step drills. Yang ke-10, mata bor ganda atau subblend drills. Yang ke-11, mata bor solid carbide. Yang ke-12, mata bor dengan sisipan carbide atau carbide trip drills. Yang ke-13, mata bor dengan lubang minyak atau oil hole drills. Yang ke-14, mata bor rata atau flat drills.
Yang ke-15, mata bor dengan 3 atau 4 sisi potong. Yang ke-16, central drills. Yang ketiga, pengerjaan yang berhubungan dengan proses gurdi atau drilling. Proses pembuatan lubang biasanya dengan mesin gurdi dilakukan untuk pengerjaan lubang awal. Pengerjaan selanjutnya dilakukan setelah lubang yang dibuat. Seterusnya, proses kelanjutan dari pembuatan lubang tersebut misalnya rimming atau meluaskan lubang dengan diameter dengan toleransi ukuran tertentu, taping atau pembuatan ulir, counterboring atau lubang untuk kepala baut tanam, countersinking atau lubang menyudut untuk kepala baut atau sekrup. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Kapri, NIM 2019-01-2024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Vian yang pencengkam mata bor dan benda kerja. Cekam mata bor yang bisa digunakan adalah cekam rahang 3. Kapasitas pencekam untuk jenis cekam mata bor ini biasanya bermaksimal diameter 13 mm. Bagian cekam motor rahang 3 dengan kapasitas maksimal mata bor itu terdiri dari taper seng, keyhole, tang, drill, choke, dan jaws. Parameter proses gurdi. Parameter proses gurdi ini dapat ditentukan berdasarkan gambar dan rumus-rumus. Parameter proses gurdi pada dasarnya sama dengan parameter proses permesinan yang lain. Akan tetapi dalam proses gurdi, selain kecepatan potong, gerak makan dan kedalaman potong, perlu dipertimbangkan pula gaya aksial dan momen puntir yang diperlukan pada proses gurdi. Parameter proses gurdi tersebut terdiri dari twist drill, workpiece, helical chip, yaitu kecepatan potong. Rumusnya itu V sama dengan VDN per 1000 dibagi menit. Yang kedua, gerak makan. Yang ketiga, waktu pemotongan. Yang keempat, kecepatan penghasilan berem. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, salam.